Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah ke Madinah. Awalnya, dalam menyebarkan agamanya di Mekah, Nabi Muhammad banyak mendapatkan tantangan dan rintangan, terutama dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga telah kehilangan istri tercinta Khadijah, disusul dengan meninggalnya sang paman sekaligus pelindungnya Abu Thalib. Orang-orang Mekah semakin terbuka dalam menyerang Nabi. Sementara itu, di Yathrib atau awal nama kota Madinah, suku yang dahulu dominan, Bani Qailah, terpecah menjadi dua faksi yang bermusuhan, yakni Aus dan Khazraj. Mereka baru saja merasakan perang Bu'ats yang menelan lebih banyak korban. Pada musim panas 620 Masehi, 6 orang dari suku Khazraj datang ke Mekah untuk berziarah. Mereka sementara tinggal di Aqabah. Di sanalah orang-orang ini bertemu dengan Muhammad. Nabi tidak mengenal mereka, tapi orang-orang ini sudah mendengar soal beliau dan kenabiannya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ajaran, mereka langsung menerima. Orang-orang dari suku Khazraj ini berkata, "Kami telah meninggalkan kaum kami karena mereka terjabik oleh kejahatan dan permusuhan. Jika Allah mempersatukan mereka karena engkau, maka tidak ada yang lebih mulia daripada engkau." Musim panas berikutnya, 621 Masehi, ada 12 orang dari Yathrib yang kembali datang ke Aqabah, termasuk 2 dari suku Aus. Mereka kemudian berbaiat kepada Nabi yang dikenal sebagai Baiat Aqabah pertama. Kemudian Nabi mengutus Mus'ab bin Umair ke Yathrib untuk mengajari orang-orang tentang Islam. Pada 622 Masehi, di Aqabah ada delegasi 73 laki-laki dan 2 perempuan. Di bawah terang bulan, terjadilah Baiat Aqabah kedua. Tak lama kemudian, Muslimin Mekah diam-diam mulai hijrah ke Yathrib, secara sendiri-sendiri atau dengan kelompok kecil. Lambat laun, yang tersisa tinggal rumah tangga Nabi dan Abu Bakar. Orang-orang kafir Quraisy mulai khawatir dengan kekuatan baru Islam yang terbentuk di Yathrib. Orang-orang Makkah berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW secepatnya. Rencana disusun. Setiap kabilah mengajukan seorang pemuda tangkas bersenjata. Tujuannya adalah membunuh Nabi bersama-sama. Dengan cara itu, Bani Abdul Manaf tidak dapat memerangi semua kabilah sebagai balas dendam. Selain itu, tebusan darah yang tertumpah dalam penyergapan malam itu akan ditanggung bersama. Sore hari sebelum penyergapan, Nabi sudah mendapatkan petunjuk dari Jibril. Tiba saatnya untuk hijrah. Ia langsung menemui Abu Bakar dan menyusun rencana keberangkatan. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib diminta Nabi untuk tinggal di Mekah, menjaga barang-barang yang dititipkan kepada beliau di rumah. Para pemuda yang bertugas membunuh Nabi sudah berjaga-jaga hingga malam. Ketika mendengar suara wanita di dalam rumah Nabi, Saudah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ummu Aiman, mereka berpikir ulang. Orang-orang ini tidak mau mempermalukan diri dengan melanggar kesucian rumah seorang Arab. Selain itu, melihat seseorang yang mengenakan selimut hijau Nabi, selimut yang dibawa dari Hadramaut, para pemuda itu memilih menunggu. Situasi berubah jadi kacau ketika fajar tiba dan mereka menyadari pemakai selimut itu bukan Muhammad tetapi Ali. Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah keluar dari Makkah pada malam penyergapan itu, lolos begitu saja dari pandangan mata mereka. Nabi dan Abu Bakar memang memilih rute dan waktu yang tidak seperti perjalanan pada umumnya. Mereka tidak langsung bergegas ke Yathrib, tetapi ke arah selatan menuju gua di Gunung Sur. Amir bin Fuhairah, penggembala domba-domba Abu Bakar, mengikuti keduanya dari belakang bersama gembalaannya untuk menyamarkan jejak. Nabi dan Abu Bakar bertahan 3 hari di gua. Sepanjang waktu itu, mereka mendapatkan bantuan putra-putri Abu Bakar, Abdullah dan Asma.
Mereka memperoleh informasi pula bahwa orang-orang Mekah menawarkan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menemukan Muhammad dan membawanya kembali. Mata-mata Badui dan para pemburu hadiah terus berupaya mencari, tapi sang Nabi tidak ditemukan. Setidaknya terdapat 3 mukjizat umum yang dikisahkan selama 3 hari ini, yaitu adanya sarang laba-laba di depan gua yang mengecoh para pemburu hadiah, hinggapnya burung dara, dan tumbuhnya pohon yang menyamarkan keberadaan Rasulullah SAW bersama sang sahabat yakni Abu Bakar. Namun, hal yang paling menyentuh adalah ketika Abu Bakar gelisah. Lalu sang Nabi berkata, "Abu Bakar, kalau kau menduga bahwa kita hanya berdua, ada yang ketiga, Allah." Setelah 3 hari berlalu, Nabi dan Abu Bakar keluar dari gua. Amir bin Fuhairah membawa seorang pemandu jalan beserta 3 ekor unta Abu Bakar. Untuk mengelabui rombongan pencari yang mengawasi semua rute yang diketahui dari Mekah ke Madinah, Nabi dan Abu Bakar mengendarai unta dengan arah berlawanan. Mereka terlebih dahulu ke arah barat daya sampai tiba di pantai Laut Merah. Yathrib memang ada di utara Mekah, tapi ini adalah rute yang paling mungkin demi keselamatan Nabi dan Abu Bakar. Barulah setelahnya mereka bergerak ke utara lagi dengan berjalan malam hari sepanjang pantai sebelum berbelok ke arah Yathrib. Tibanya Nabi Muhammad di Yathrib adalah titik penting bagi sejarah Islam. Sang Rasul kemudian membentuk kekuatan baru di tanah Arab yang tidak dipersatukan oleh ikatan darah atau ikatan apapun kecuali persaudaraan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 10 tahun di Yathrib, Nabi Muhammad SAW mengubah nama kota itu menjadi Madinah. Madinah diberi gelar Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Wallahu a'lam bishawab.